Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah Indahnya Pertobatan. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Alkitab tentang pertobatan yang berkenan di hati Tuhan. Apakah pertobatan itu? Dengan sederhananya, pertobatan adalah tindakan seorang manusia yang sudah berpaling dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah sepenuhnya mengubah pikiran berdosa seseorang yang menuju dunia ini ke dunia kasih karunia dari Tuhan. Kita bisa menemukan kasus-kasus, contoh tentang pertobatan di dalam Alkitab. Kita bisa melihat keindahan pertobatan di dalam perumpamaan seorang anak yang hilang, dan di dalam sejarah Nabi Yunus yang sudah bertobat kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan sambil memimpin banyak orang kepada keselamatan. Pertobatan selalu merupakan tindakan keagamaan yang menghasilkan buah dengan keindahan dan dapat dilihat sebagai isi keagamaan. Jika begitu, apa kata Alkitab tentang orang yang tidak bertobat? Dikatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dahulu, kita membelakangi Tuhan dari kerajaan Tuhan dan yang telah jatuh ke bumi ini. Kalau hati kita penuh dengan hal-hal duniawi, sekarang kita harus berbalik. Sekarang, kita harus berpaling dari dunia dan mengarahkan hati kita kembali kepada Bapa dan Ibu Surgawi. Itulah pertobatan menurut Alkitab. Di dalam perumpamaan anak yang hilang itu, saat dia meninggalkan rumah ayahnya, dia berpikir dia bisa melakukan segalanya sendiri. Aku bisa melakukan semuanya meskipun tidak ada bantuan dari ayahku. Lalu dia pergi ke negara yang jauh. Namun dia tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya di negara yang jauh itu, dan menyadari segalanya tidak terjadi dengan kehendaknya. Lalu dia teringat akan ayahnya dan kampung halamannya. Akhirnya, dia mengubahkan hati sepenuhnya. Anak itu pernah meninggalkan ayahnya dan rumah ayahnya, tetapi sekarang dia kembali kepada ayahnya. Alkitab mengungkapkan perbuatan anak itu adalah pertobatan, dan itu perbuatan yang indah. Yesus pernah berkata kepada kita bahwa lebih bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat daripada sukacita karena 99 orang benar. Kita mengingat firman ini. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan diselamatkan dan tidak masuk ke dalam surga. Jadi, kita bisa mengerti bahwa pertobatan itu sangat indah, dan kita harus bertobat dalam menjalani hidup keimanan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan pertobatan terlebih dahulu ketika dia menjelaskan kerajaan surga 2000 tahun yang lalu. Karena kita bisa melihat kerajaan surga sesudah kita bertobat, maka dia berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Kita bisa menyaksikan hal ini melalui kitab Perjanjian Baru. Jadi mari kita mengingat sekali lagi bahwa kita semua akan menjadi orang yang indah ketika kita bertobat. Pada pekan doa Hari Raya Pendamaian ini, mari kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya yang berkenan di hatinya, sambil kembali kepadanya sama seperti Yunus dan anak yang hilang itu. Hari ini, mari kita pelajari pertobatan melalui beberapa perkataan firman Alkitab. Mari kita baca firman Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan memberikan waktu kelegaan dan kegirangan kepada setiap orang yang bertobat. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20.
Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Rasul Paulus berkata tentang salah satu pekerjaannya. Dia sudah memberitakan kepada orang-orang bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan, serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Saat Yesus mulai memberitakan Injil, dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Seperti ini, pertobatan mutlak diperlukan di dalam iman kita. Itu harus dianggap sebagai yang paling penting dan harus didahulukan dari apapun sebagai bagian dari kehidupan iman kita. Saya berkata sekali lagi, pertobatan adalah tindakan seorang manusia yang sudah berpaling dari Tuhan kembali kepada Tuhan, dan adalah sepenuhnya mengubah pikiran berdosa seseorang yang menuju dunia ini ke dunia kasih karunia Tuhan. Ini disebut sebagai pertobatan. Seseorang yang meremehkan Tuhan sejauh ini dan berbalik kepada Tuhan. Kita bisa berkata bahwa perbuatan inilah pertobatan. Tuhan sudah memberikan kita perumpamaan tentang anak yang hilang untuk mengajarkan kita keindahan pertobatan. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Anak bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku warisan yang menjadi hakku." Dia percaya bahwa dia akan hidup lebih bahagia dan makmur daripada hidup sekarang jika dia menggunakan harta yang diberikan ayahnya sesuka hatinya. Dia tersesat dalam harapan yang samar-samar itu. Lalu dia pergi meninggalkan ayahnya. Tetapi pada akhirnya dia kembali kepada ayahnya. Yesus mengajari kita tentang pertobatan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Kita baca ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bertergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria." Di sini, ayah itu tidak menegur dan mencela kesalahan anaknya yang sedang kembali sesudah bertobat. Dia sangat sukacita karena anaknya bertobat dari kesalahannya. Maka dia mengadakan pesta besar bagi anaknya dan mengenakan pakaian yang terbaik dan cincin pada jarinya. Ayahnya itu menyambut anaknya yang bertobat dan kembali kepadanya dengan membuka lengannya. Seperti perumpamaan ini, Tuhan menganggap indah pertobatan itu. Meskipun hidup masa lalu kita ternoda karena dosa-dosa kita, kalau kita bertekad untuk hidup menuruti ajaran-ajaran Tuhan dan berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari hidup kita yang lama, sama seperti anak yang hilang itu, pertobatan kita akan menjadi yang sempurna.
Tetapi bagaimana kalau kita berpikir, Tuhan akan mengampuni aku jika aku bertobat, dan berdosa lagi dan berpikir demikian lagi. Meskipun kita bertobat, akhirnya pertobatan kita tidak akan diterima, dan kita tidak akan diampuni oleh Tuhan sama sekali. Anak yang hilang itu percaya bahwa dia akan hidup lebih bahagia sesudah meninggalkan ayahnya. Tetapi ketika dia meninggalkan ayahnya dan tinggal di negara yang jauh, dia menyadari bahwa dia sudah salah dan bertekad untuk kembali kepada ayahnya. Ketika dia kembali ke rumah ayahnya, hasil yang sangat baik menunggunya. Ayahnya memakaikan jubah yang terbaik dan cincin pada anaknya dan mengolah anak lembu tambun terbaik dan mengadakan pesta. Kita bisa melihat akibat yang baik ini melalui Lukas pasal 15. Seorang manusia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Hati kita yang menuju dunia yang jahat kembali kepada dunia yang penuh kasih karunia Tuhan. Itulah pertobatan. Kita harus menganggap hal-hal surgawi lebih berharga daripada hal-hal yang lain dan membuka hati kita terhadap kerajaan surga. Saat itu kita bisa menjadi orang yang sungguh bertobat. Kita sudah berdosa di surga, kita berdosa di bumi ini. Kita tidak menaati kehendak Tuhan. Kita melakukan sesuatu tanpa iman. Kita tidak sepenuhnya menuruti ajaran-ajaran Bapa dan Ibu. Saat kita melihat ke masa lalu kita, ada begitu banyak hal yang perlu kita pertobatkan dan yang perlu kita akui. Saya berharap kita semua akan mengakui semua dosa kita dan bertobat segenap hati terhadap Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel pasal 18 ayat 30. Oleh karena itu, aku akan menghukum kaum masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup. Firman ini mengajarkan kita bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa kita supaya hidup, bukan? Di dalam Yehezkiel pasal 18, Tuhan memperingatkan kita untuk bertobat. Yesus Kristus memberikan kita ajarannya tentang keindahan pertobatan, bahwa kita akan diberkati jika kita mengakui kita adalah orang berdosa dan bertobat di depan Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memungkul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Melalui firman ini, Yesus menjelaskan kita tentang doa siapakah yang lebih benar di antara doa seorang Farisi dan doa seorang pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dalam hatinya, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah melakukan apa yang telah diajarkan Tuhan. Sedangkan pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit, tetapi memukul diri dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia menyadari bahwa dia seorang berdosa dan mengakuinya kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa doa pemungut cukai itu lebih benar daripada doa orang Farisi itu. Ketika kita melihat semua ajaran Alkitab ini, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang bertobat itu indah pada setiap zaman, dan di mana pertobatan dilakukan,
pekerjaan yang berkenan di hati Tuhan terjadi melalui perumpamaan tentang anak yang hilang dan hal-hal lainnya. Meskipun manusia sudah berdosa terhadap Bapa dan Ibu Surgawi di surga dan jatuh ke bumi ini, mereka tidak mengharapkan surga. Jadi kita harus membantu mereka untuk menyadari ini. Dan untuk mengetahui keberadaan kerajaan surga, ketika mereka kembali kepada Bapa dan Ibu, itulah pertobatan. Mereka berlari ke dunia dengan hati yang cenderung kepada kejahatan, tetapi pada suatu waktu, ketika mereka berbalik kepada Bapa dan Ibu Surgawi, saat itulah momen mereka bertobat. Kita harus membantu mereka melakukan demikian. Apa yang sedang kita lakukan agar mereka bertobat adalah penginjilan, bukan? Itulah alasan kita menyemangati satu sama lain untuk memberitakan Injil. Mari kita baca satu firman lagi di dalam Mazmur pasal 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, yaitu hati yang bertobat, bukan? Di antara Mazmur-Mazmur Daud, pasal 51 menunjukkan kepada kita bagaimana Daud sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Ayat 20 kita baca. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Melalui Mazmur pasal 51, kita melihat doa dan permohonan Daud. Hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara-saudari, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sama seperti yang tertulis di dalam Mazmur dari Daud ini. Dulunya, kita memalingkan Tuhan dan cenderung kepada dunia yang jahat ini. Namun sekarang, kita harus berbalik kepada Tuhan dan hanya memandang Tuhan, supaya kita bisa mengikuti kemana saja Dia pergi. Jadi di antara 66 kitab suci ini, apakah firman terakhir yang telah diberikan Tuhan kepada kita?
kita harus mengetahui firman itu. Apakah itu? Itu adalah marilah, bukan? Bapa dan Ibu berkata kepada semua anak-anaknya yang pernah meninggalkan mereka, marilah. Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Maksudnya, kamu semua kembali dan datanglah kepada kami. Ketika kita meninggalkan Bapa dan Ibu, kita penuh dengan kejahatan. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa dan Ibu, kita harus bertobat terlebih dahulu. Kamu semua bertobatlah dan kembalilah kepada kami. Inilah kehendak Bapa dan Ibu. Ketika kita melakukan seperti itu, terjadilah adegan yang paling indah di dalam seluruh Alkitab. Setiap kali kita membaca 66 kitab dari Alkitab, kita mengerti bahwa firman itu mengandung banyak hal, meskipun firman-Nya pendek. Jika hati kita masih tertuju ke dunia, mari kita singkirkan semuanya itu dan kembali kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat dan menyadari apakah kehendak Bapa dan Ibu. Bapa dan Ibu menggendong kita dan membangunkan kita setiap hari supaya kita bisa memasuki kerajaan surga. Dengan menanggung kehendak kudus Tuhan itu, mari kita memiliki batin yang tulus untuk bertobat dan untuk hidup yang saleh. Anak-anak yang bertobat semuanya indah. Ketika kita bertobat, Sion bukan hanya Sion, tetapi akan menjadi Sion yang sungguh indah. Semua anak Tuhan yang bertobat berkumpul di Sion. Kita beribadah kepada Tuhan di sini bersama dan menanggung kehendak Bapa dan Ibu di sini. Sekarang kita tidak lagi melawan dengan kehendak Bapa dan Ibu, tetapi mengikuti jalan yang ditempuh oleh Bapa dan Ibu. Oleh karena itu, ada firman Alkitab, dari Sion puncak keindahan, Tuhan tampil bersinar, bukan? Supaya kita semua mengikuti jalan Bapa dan Ibu sampai akhir. Saya meminta sekali lagi, Anda semua kembali ke dunia, di mana Bapa dan Ibu berkata, marilah. Masih banyak orang yang belum mengetahui Sion dan belum kembali ke sini. Mari kita menuntun mereka untuk bertobat kepada Tuhan melalui hari-hari yang musim gugur ini. Terima kasih.